Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ke Cimahi beli roti, rotinya diberi misis dan ketan. Ketemu lagi dengan kami, tentunya dengan info-info kesehatan. Baik, pada siang ini saya tidak sendiri, ditemanin oleh narasumber yang luar biasa. Selain beliaunya ini dokter spesialis penyakit dalam, dan juga saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Persadia Cabang Cimahi. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, silahkan dokter memperkenalkan diri. Terima kasih, Teh Yuni. Perkenalkan, saya Dr. Diana Ivariani, spesialis penyakit dalam. Saat ini sehari-hari saya bertugas sebagai dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Dustira, dan juga saya diberi kepercayaan sebagai Ketua Persadia Cabang Cimahi, yang kebetulan untuk sekretariatnya berada di Rumah Sakit Dustira. Luar biasa. Dokter, mungkin para pemirsa tidak tahu nih apa itu Persadia. Mungkin bisa sedikit dijelaskan apa itu organisasi Persadia, Dok? Ya. Organisasi Persadia sendiri merupakan suatu organisasi sosial. Jadi kita memang organisasi nirlaba atau sosial. Anggotanya itu terdiri dari baik itu penderita diabetes, keluarganya, kemudian para pemerhati yang tertarik dengan diabetes, baik dokter, kemudian petugas kesehatan, ahli gizi, dan profesi lain mungkin yang tertarik mengenai diabetes dan berminat untuk bergabung dalam Persadia. Dan organisasi Persadia sendiri sudah ada sejak tahun 1972. Pemirsa, ternyata sudah senior ya Persadia. Dari tahun 1972 sudah ada, dan luar biasa tentunya. Dan tadi disampaikan juga bahwa anggotanya itu bukan hanya penderita penyakit diabetes saja ya, Dok ya. Baik, mungkin ini kan suatu organisasi ya, Dok ya. Kan organisasi itu ada organisasi terkecil, kemudian ada yang besar atau tingkatan-tingkatannya gitu, apa, Dok, Persadia? Tingkatan Persadia sendiri ada Persadia pusat, kemudian Persadia wilayah, kemudian Persadia cabang, unit, dan ranting. Kebetulan kalau Persadia cabang Cimahi itu dibawahi oleh Persadia wilayah Jawa Barat. Oh, berarti selain cabang ada juga pusatnya, Dok ya. Oh ya. Baik, Dok, mungkin kalau boleh tahu nih, anggota Persadia di cabang Cimahi sendiri kurang lebih berapa, Dok? Untuk saat ini anggota Persadia cabang Cimahi ada di sekitar lebih dari 132 yang terdaftar. Tapi mungkin karena beberapa kesibukan dan lain hal, itu yang benar-benar aktif ya sekitar 50-an. Karena memang kegiatannya kita ada kegiatan rutin. Ya pemirsa, silahkan yang berminat menjadi anggota Persadia, silahkan daftar. Baik ada juga di cabang Cimahi, mungkin ada juga di cabang-cabang yang lain ya, Dok ya? Ada, kebetulan Persadia Cimahi kita membawahi beberapa unit. Oh ya. Unit ya. Nanti mungkin ada beberapa unit yang di rumah sakit juga ada. Nanti mungkin bisa berhubungan dengan kami dan akan kita arahkan mungkin sebagai anggota Persadia cabang maupun anggota Persadia unit, nanti juga bisa. Ya baik, luar biasa ya. Dokter, untuk kegiatan di Persadia itu kalau boleh tahu apa aja sih? Apakah hanya ceramah atau hanya pemeriksaan kesehatan? Mungkin bisa dijelaskan, Dok, biar pemirsa tertarik nih untuk menjadi anggota Dustira, anggota Persadia. Ya, kalau kegiatan banyak kegiatan kita dan beragam ya. Yang rutin kita lakukan itu biasanya senam. Ya. Senam. Jadi ada senam Persadia.
Dan senam Persadia ini memang sudah ada kaidah-kaidah tertentunya yang pasti di cabang-cabang Persadia manapun sama gitu ya. Karena memang ada pelatihannya, Seragam. ada instrukturnya. Selain senam, kalau di cabang Cimahi itu kita laksanakan setiap hari Kamis seminggu 1 kali setiap hari Kamis. Selain itu ada juga kegiatan seminar awam, seminar awam mengenai diabetes ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan diabetes. Kemudian pemeriksaan kesehatan itu kita lakukan juga. Pemeriksaan kesehatan dasar ya, baik itu pemeriksaan tekanan darah maupun pemeriksaan gula darah. Jadi banyak sekali ya pemirsa kegiatan-kegiatan yang di Persadia ini. Mungkin yang hobi aerobik nih, hobi aerobik bisa juga ya Dok ya bergabung ya. Tentunya senamnya juga sudah terukur dan teratur ya Dok ya. Tidak loncat-loncatan gitu mungkin. Baik Dok, tadi kita sudah mengetahui tentang Persadia. Nah mungkin dokter bisa sharing juga ini tentang penyakit diabetes itu ya Dok ya. Nah mungkin apa sih Dok penyakit diabetes dan bagaimana cara pencegahannya gitu Dok? Penyakit diabetes ini merupakan suatu gangguan metabolisme tubuh yang sifatnya memang kronis, jadi lama ya, dia membutuhkan waktu yang lama sampai menimbulkan gejala, dan berhubungan dengan peningkatan gula darah itu karena gangguan baik dari fungsi insulin itu yang berperan dalam mengatur regulasi gula darah, baik fungsinya maupun gangguan dari respon tubuh terhadap insulin. Itu tadi ya Dok ya. Nah ini kalau kita ini mungkin pemirsa juga pengen tahu nih ya, bagaimana cara mungkin kita mendeteksi apakah kita terserang penyakit diabetes atau tidak, itu gimana Dok caranya Dok? Untuk caranya mungkin awalnya kita harus sadar diri dulu ya, mungkin karena memang beberapa itu dari faktor keturunan walaupun presentasinya kecil. Apabila ada keluarga kita yang memang menderita diabetes, kita harus screening awal ya, harus screening awal. Kemudian memperbaiki pola hidup ya, jadi pola perilaku hidup terutama dari makan ya, itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita, terutama nanti akan menjurus kepada diabetes. Jadi menghindari makan makanan memang yang mengandung kadar gula tinggi, kemudian kadar lemak tinggi ya, makanan yang memang fast food ya, yang memang langsung jadi cepat gitu ya, saji ya. Kemudian perilaku hidup misalnya sedentary lifestyle itu mungkin yang sering kita dengar ya. Jadi kebiasaan untuk malas bergerak. Malas bergerak. Sering menonton TV sampai berjam-jam, mungkin main game ya sampai lupa waktu. Kemudian malas bergerak otomatis malas juga untuk berolahraga. Gitu. Mungkin itu sih. Oh ya, pemirsa. Jadi jangan mager ya, malas bergerak, selalu aktif bergerak untuk terhindar dari salah satu resiko yang untuk menimbulkan diabetes tadi ya Dok ya. Kalau melihat prosentasenya Dok, sekarang ini apakah penyakit diabetes itu hanya untuk maksudnya menyerang atau diderita oleh orang-orang tua saja atau bagaimana Dok? Kalau untuk presentasi sendiri sebenarnya diabetes itu ada beberapa jenis ya, diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 dan diabetes tipe lain. Nah, untuk diabetes tipe 1 sendiri memang lebih menyerang sering terkena pada anak-anak. Jadi usianya yang memang sangat muda. Kemudian kalau diabetes tipe 2 itu pada orang yang lebih tua. Nah, kalau untuk diabetes tipe lain karena ada kelainan organ tertentu, misalnya kan obat-obatan juga bisa. Untuk presentasi tertinggi memang di diabetes tipe 2 karena memang berpengaruh pada tadi itu gaya hidup ya, terus perilaku hidup saat yang kurang,
Jadi biasa menyerang orang yang lebih tua, dan sekarang ini lebih cenderung ke orang-orang yang usia produktif. Usia produktif sudah terserang diabetes ya. Bisa. Nah ini tadi ya pemirsa, jadi usia-usia yang produktif sudah menderita penyakit diabetes. Sayang sekali ya, mungkin agak mengganggu aktivitasnya ya dok ya tentunya. Nah ini menyikapi hal tersebut dok, agar tidak semakin bertambah nih usia produktif menderita penyakit diabetes itu, mungkin apa dok program-program dari mungkin Persadia ya dok ya, atau dari lingkungan kita gitu apa dok? Kalau dari Persadia sendiri kita ada seminar awam ya, itu untuk lebih meningkatkan kesadaran bagi penderita diabetes maupun orang-orang yang memang belum terkena diabetes, maupun dia yang memang ada risiko untuk terkena diabetes. Mungkin dari seminar itu nanti bisa sedikit membangun aware gitu ya dok ya, terhadap penyakit diabetes ini. Ya, dan tadi kita sudah mengetahui nih apa penyakit diabetes dan bagaimana pencegahannya. Nah, ini apabila kita sudah terlanjur nih dok, terlanjur menderita penyakit diabetes gitu, gimana dok cara memonitoringnya ya, memonitoring penyakit diabetes tersebut dok? Ya, untuk monitoring dan mungkin penanganannya. Ya, ini untuk penanganan itu ada 4 pilar diabetes ya. Yang pertama edukasi. Jadi kita harus mendapatkan edukasi yang cukup mengenai baik itu penyakit, baik itu bagaimana tata laksana pengobatannya ya, dan juga edukasi dari lingkungan yang akan mendukung kita untuk menjalani pengobatan diabetes ini. Kemudian yang kedua adalah nutrisi. Ya, jadi nutrisi itu yang paling penting. Nutrisi ini berarti kita harus membatasi mungkin makanan-makanan yang tinggi gula, kemudian tinggi kadar lemak dan karbohidratnya ya. Yang selanjutnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini penting juga karena dia yang kita harapkan adalah aktivitas fisik yang sifatnya aerobik. Jadi yang memang membakar kalori ya. Terus yang selanjutnya adalah terapi. Jadi terapi diabetes ini bisa diberikan terapi, baik itu terapi obat-obatan yang diminum maupun ada terapi obat-obatan yang disuntikan. Dan semuanya harus berjalan barengan. Ya, jadi tidak bisa pengobatan diabetes itu hanya obatnya aja, tapi yang lainnya tidak dilaksanakan percuma. Jadi dosis obat pasti akan naik-naik terus, tapi gulanya tidak terkontrol. Jadi tetap harus ada pengobatan, harus ada aktivitas fisik, kemudian nutrisi juga penting, sama edukasi baik untuk pasien maupun keluarga. Tadi berbicara tentang nutrisi ya dok ya, mungkin dokter punya tip ya untuk penderita diabetes, makannya mungkin jatahnya dok, porsinya, karbohidratnya berapa, sayur-sayurannya berapa, lauk-lauknya berapa gitu dok, biar untuk mungkin masyarakat atau pemirsa bisa mengetahui dengan jelas gitu dok. Kalau untuk nutrisi itu sebenarnya kita 4 sehat 5 sempurna itu sudah termasuk semua. Cuma yang harus kita batasi di sini mungkin untuk karbohidratnya ya, karena kita kan konsumsi nasi. Ya, nasi itu biasanya memang indeks glikemiknya tinggi. Jadi kita harus membatasi porsi untuk karbohidrat atau nasinya gitu. Jadi misalnya kita sudah kena diabetes ya tidak bisa porsi nasi mungkin yang sering kita makan seperti biasa, mungkin harus kita kurangi, bisa setengahnya atau seperempatnya gitu. Jadi di karbohidratnya. Kalau untuk variasinya itu ya 4 sehat 5 sempurna itu sudah masuk di sana. Tetap harus 4 sehat 5 sempurna. Ya, tidak boleh ya dok ya, nasi iya, mie iya. Ya, jadi lauknya mie dok. Ya itu tadi pemirsa tipsnya mengurangi karbohidrat ya. Kalau misalnya tadinya makan nasinya 2 centong gitu ya, dikurangi mungkin 1 centong, kurang sedikit. Mungkin saya akhiri dengan naik kapal ke Surabaya. Di sana beli baju dan celana. Sudah kenal dengan Persadia, jangan ragu untuk jadi anggotanya.
Namun sebelumnya mungkin ada closing statement dok dari dokter apa dok? Jangan malas bergerak, kemudian lakukan pola hidup yang sehat ya, dan bergabunglah menjadi anggota Pesadia. Dan tentunya jangan lupa nanti kegiatan tanggal 30 November dok ya. 2024 ya, kita ada acara memperingati Hari Diabetes Nasional sekaligus World Diabetes Day. Kita akan mengadakan acara di Ranca Upas. Ranca Upas 30 November 2024. Ya, baik pemirsa yang berminat nanti silahkan mendaftarkan diri untuk memeriahkan kegiatan memperingati Hari Diabetes Nasional tanggal 30 November 2024 di Ranca Upas Ciwidey. Mungkin itu saja dari kami, saya Teteh Yuni dan Dr. Diana. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.